Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dari surat Yudas pasal yang pertama ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, apakah Anda merasa istimewa sebagai orang yang dipilih Yesus sebagai anaknya? Bila iya, konsekuensinya berarti Anda dan saya harus bersedia menjalani hidup sesuai ekspektasi kepemilihannya, bukan? Kita dipanggil, kita dikasihi, kita dipelihara, dan dikhususkan untuk Yesus Kristus. Bahkan kita dilimpahi rahmat dan damai sejahtera. Itu berarti kalau damai sejahtera itu adalah anugerah yang dirasakan bila diam dan menyatu dengan Yesus Kristus. Kesatuan yang merubah, kesatuan yang memperbaharui sehingga kita dapat menyadari dan merasakan kedamaian, ketenangan, dan bahkan kebahagiaan. Di situ kita meyakini kalau kebahagiaan itu tidaklah ditentukan oleh keadaan dan kejadian, tetapi sesuatu yang sudah dihadirkan dalam anugerah kasih Kristus. Karena itulah sepanjang menjalani hidup kita, Kristus memberikan tugas yang sangat serius, yakni mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dapat kita lihat dalam nats renungan kita saat ini. Ketika Yudas berkata, peliharalah dirimu. Memelihara berarti menjaga dengan penuh kehati-hatian. Menjaga dengan sekuat tenaga. Dan senantiasa waspada pada setiap godaan apapun yang dapat mengancam iman kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kenapa Yudas menekankan ini? Karena hidup yang kita jalani penuh dengan ancaman yang dapat saja menggoyahkan jati diri kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dalam hal inilah kita harus menyadari kalau Tuhan mau kita menjadi perwakilannya untuk menyatakan rahmat dan kasih-Nya. Saudaraku, berbahagialah karena Tuhan memakai Anda dan saya. Karena itulah Ia mengharapkan kelayakan kita dengan cara memelihara hidup dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bertumbuh dalam kasih Allah berarti juga berusaha hidup berkenan dengan sesama. Kasih kepada Allah yang harus diwujudkan dengan kemampuan mengasihi orang lain. Ini yang disebut dengan moral tunggal. Perwujudan dari mengasihi Allah adalah apabila kita mengasihi dan juga berkenan kepada sesama kita. Sobat Kairos, dalam hidup yang seperti itulah setiap orang percaya diminta untuk mampu menyangkal setiap hal yang dapat menjauhkan mereka dari anugerah kepemilihan Kristus. Kita harus berjuang semaksimal mungkin menjaga jati diri kita untuk semakin layak. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, senantiasalah hidup dalam doa dan firman. Itulah senjata orang percaya untuk senantiasa layak di hadapan Tuhan sebagai orang-orang pilihan dan hidup berpengharapan untuk kekekalan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!